Puji Tuhan saudara sekalian, kita mau sama-sama belajar firman Tuhan. Hari ini firman Tuhan terdapat di Matius pasal 38. Ya, kamu telah mendengar firman, mata ganti mata dan gigi ganti gigi. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berikanlah juga kepadanya pipi kirimu. Dan kepada orang yang hendak mengadukan engkau karena ingin bajumu, serahkanlah juga jubahmu. Dan siapapun yang memaksa engkau berjalan sejauh 1 mil, berjalanlah bersama dia sejauh 2 mil. Berikanlah kepada orang yang meminta kepadamu, dan janganlah menolak orang yang mau meminjam daripadamu. Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesama manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiayaimu. Saudara sekalian, ayat ini yang diajarkan Yesus kepada kita sungguh luar biasa. Banyak orang yang bukan Kristen mengatakan, lihat lu orang Kristen harus lemah. Kalau dipukul ya pipi kananmu, kasihlah pipi kiri. Dengan kata lain, you harus mau tunduk, you harus mau jadi orang yang lemah. Sebenarnya artinya bukan itu. Kita mau lihat bahwa filosofis Yesus mengajar kita beda dengan filosofis dunia ini. Ya, saya belajar Kongzi Menzi, yaitu orang yang luar biasa di kebudayaan orang Chinese. Nah, mereka punya pengajaran luar biasa, dalam sekali. Tetapi tidak ada kekuatan untuk bisa melakukannya. Kongzi juga mengajar kita, Confucian itu, ada ai ren ru ji, kasihilah orang seperti dirimu sendiri. Tetapi kita tidak bisa melakukannya. Kenapa? Karena manusia lahir di dunia ini adalah manusia yang berbuat dosa. Kita tidak mempunyai kekuatan untuk mengasihi orang lain seperti diri kita sendiri. Manusia sekarang egois. Kita lihat saja, sekarang sudah anak muda, mana mau sapain orang, good morning, nggak mau. Bagaimana selamat pagi, itu sudah tidak mau. Mereka sibuk main handphone. Ya, apapun di handphone, di Google. Ngapain tanya orang, ngapain bicara. Nah, inilah dunia sekarang ini. Tetapi Tuhan mau kita hidup menjadi orang yang berbeda dengan orang dunia. Ayat ini semuanya itu diajarin kita. Cerita ini Yesus menggambarkan, yaitu kita harus menjadi orang yang mempunyai belas kasihan terhadap orang lain. Jangan kita dendam. Berdoa buat mereka yang menganiaya kita. Berdoa buat musuh kita. Nah, Tuhan mengajar filosofis ini, konsep ini sebenarnya buat kita baik. Saudara sekalian, kita fair aja. Pernah gak sebelum kita bertobat, kita benci seseorang? Udah benci, kesel, sampai malam pun mimpiin pukul dia, tapi akhirnya bangun, tangannya kamu pukulin tembok sampai berdarah-darah. Dikiranya dia, tembok dipukul. Kenapa? Kebencian itu bisa membawa kemarahan sampai kita tidur pun mikirin dia. Coba kalau orang itu kesel, orang itu marah kita, menganiaya kita, fitnah kita, kita bilang, Tuhan Yesus, maafkanlah teman aku Acong ini Tuhan, atau Abeng, yang salah terhadap saya. Dia mengkhianatin saya, bicara tentang kejelekan saya. Tapi Tuhan, karena pengajaran Engkau, firman Engkau mengatakan, doalah buat musuh kamu. Dan Tuhan, saya mau berdoa buat dia. Tuhan, kasihan dia Tuhan. Dan Tuhan, berikanlah aku kekuatan untuk bisa Tuhan melakukan firman Engkau. Amin. Tidur pasti tidak ada mimpi. Kalau kita berdoa seperti begitu, tidur nyenyak. Tidak seperti saya waktu sebelum bertobat.
pukulin orang itu, saya punya tangan yang berdarah, pukul tembok. Itu pengalaman hidup saya sendiri. Hari ini sesudah kita memiliki firman Tuhan, hidup kita berubah, pola pikiran kita berubah, sifat kita berubah. Nah, inilah yang indahnya jadi anak Tuhan. Jadi firman Tuhan adalah makanan, adalah hidangan yang paling indah. Kalau kita terima firman Dia, Roh Kudus akan memberikan kita kekuatan untuk melakukan hal itu. Ya, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas firman Engkau yang begitu luar biasa. Maafkan kami Tuhan, kami sering hidup dalam kedagingan, kesombongan, tidak bisa memaafkan orang, hanya lihat kejelekan orang. Tuhan hari ini berikan kami kekuatan supaya kami bisa menang dan menjadi anak Engkau yang luar biasa. Dalam nama Engkau Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.